Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena itu biarlah kita semua di rumah kita masing-masing merdeka dalam hadirat Tuhan. Masa di rumah aja mau jaim-jaim. Kita udah setahun lebih. Kita sudah setahun lebih bersama-sama dan saya percaya betul kita sudah biasa dalam memuji menyembah Tuhan dan menikmati hadiratnya yang dahsyat dan luar biasa. Dan pastikan kita ikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biasakan jangan ikuti ibadah sepotong-sepotong tapi sampai doa berkat. Sehingga kita betul-betul diberkati oleh Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan beri kesempatan buat kami untuk beribadah. Dan kami tahu, aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku, mari aku pergi ke rumah Tuhan. Meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu hadirat-Mu ada. Dan kami akan dididik, kami diajar, kami diarahkan, dan kami dibawa hati untuk semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah seluruh ibadah ini, kami meninggikan memuliakan Kristus Yesus Tuhan. Karena seluruh ibadah ini dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Semua kami yang melayani, sembunyikan kami di balik kuasa salib-Mu. Urapan Roh Kudus turun ke atas pelayanan ini. Karena kami percaya harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah semua boleh jadi. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, kita bebas dalam memuji Tuhan. Saudara yang bisa memainkan alat musik, bersama-sama kita turut melayani hari ini. Dan hari ini saya percaya betul kita akan sangat diberkati. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan menerima rahmat yang luar biasa. Ada Krisman, ada Meta, dan juga ada pasangan suami istri yang luar biasa. Ada John, ada Thea, dan ada imam musik yang melayani kita hari ini. Dan saya percaya betul ini waktunya. Buka hati, biarkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena sungguh Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan dan agungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ini yang kami percaya. Yesus segera datang. Kami ada di bagian-bagian terakhir di akhir zaman ini. Dan kami tahu Tuhan yang memilih kami. Tuhan yang memanggil kami untuk pergi memberitakan Injil, menghasilkan buah, dan buah ini tinggal tetap. Sehingga lewat kehidupan kami, hal-hal dahsyat dan luar biasa boleh terjadi. Terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Terlalu dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Dosa kami diampuni, hidup kami dipulihkan, langkah-langkah kami disertai. Sehingga kami dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, Allah kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing ini. Bukan sekedar ibadah rutin yang kami ikuti bersama dari rumah kami masing-masing. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari kemuliaan, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya.
Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat dan luar biasa. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing untuk menerima lawatannya. Wow, hari ini saudara-saudara kita memuji menyembah Tuhan. Kita rasakan betul Tuhan ada di tengah-tengah kita. Wah, yang saya khawatirkan kalau gereja udah buka, banyak kita udah terlalu nyaman di rumah kita. Karena kita sudah sungguh bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam pujian penyembahan di rumah kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Dan terima kasih buat Krisman, lalu Meita, lalu pasangan suami istri yang luar biasa. Ada John, ada Thea, dan imam-imam musik yang luar biasa yang telah melayani kita hari ini. Saudara, saya percaya betul berkat Tuhan, anugerah Tuhan sungguh luar biasa buat setiap kita. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Yeeha! Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang diberkati Tuhan dengan suara yang luar biasa dan mau dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama. Dan hari ini kita masih pada pembahasan 33 tugas gereja di akhir zaman. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-9. Dan dalam pembahasan ke-9 kita akan membahas tentang siap diutus. Ini gak enak. Ini bagian yang gak enak saudara, di bagian ke-9 ini. Karena kita akan membahas tentang siap diutus menjadi anak domba ke tengah serigala. Kalau kita diutus menjadi macan atau singa ke tengah serigala, kita jabanin saudara. Tapi gak enaknya kata Alkitab, aku mengutus kamu menjadi anak domba ke tengah serigala. Mending kalau di tengah. Kalau di tengah itu artinya kita udah ada di sana ya kan. Tapi kalau ke tengah artinya kan cari mati saudara. Kita hanya anak domba. Lalu di situ serigala kita diutus ke tengah-tengahnya. Tapi satu yang Tuhan jamin. Tidak satu utas rambut kita yang jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Haleluya. Nah ini yang kita mau belajar ya kan. Buka Alkitab kita sama-sama. Pembahasan ini pembahasan yang sangat menarik saudara. Kita mau lihat sama-sama. Lukas 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di bawah judul perikop Yesus mengutus 70 murid. Ada orang yang tanya sama saya, sebetulnya murid Yesus ada berapa? Katanya 12. Kenapa sekarang katanya 70? Berapa murid Yesus sebetulnya? Ada yang bilang ya tadinya 12 terus bertambah jadi 70. Bukan. 12 adalah murid-murid yang saya sebut full timer. Jadi mereka memang 24 jam dalam sehari bersama Yesus. Ini gambaran orang-orang pelayanan full timer. Tapi 70 orang murid ini yang bisa disebut part timer. Mereka mungkin dokter, sebagian mereka mungkin guru, sebagian mereka mungkin ada kegiatan-kegiatan usahanya. Tapi di prime time-nya mereka, di waktu yang terbaik ketika Yesus membutuhkan, they are ready. Dan zaman sekarang masih juga ada yang memperdebatkan, mana yang lebih bagus. Part-timer atau full-timer. Saya suka dengar di kalangan pengusaha misalnya. Kapan nih full time nih? Kapan nih full time nih buat Tuhan?
Buat saya ini bukan saatnya kita mempersoalkan part-time atau full-timer. Karena kita semua hari-hari ini harus overtime buat Yesus. Sama-sama bilang overtime buat Yesus. Amin. Jadi apakah saudara part-timer? Apakah saudara full-timer? Di hadapan Tuhan sama karena kita semua harus overtime hari-hari ini buat Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan kita. Yang Tuhan lihat adalah keberanian kita untuk bayar harga yang bernama kekudusan. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan kita. Yang Tuhan lihat apakah kita full heart for Jesus. Apakah kita dengan segenap hati buat Yesus, ini penting. Nah itulah 70 orang murid. Mereka murid, tapi mereka part-timer. Tapi mereka siap overtime dan full heart for Jesus. Haleluya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Artinya lain daripada 12 murid. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi kira-kira kalau zaman sekarang ini tim advance-nya. Karena saya percaya pelayanan Yesus bukan pelayanan yang sembarangan. Melayani Tuhan jangan pernah sembarangan. Pelayanan Kristus adalah pelayanan yang sangat teratur. Bayangkan sebelum Yesus masuk ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ada 2 orang yang mempersiapkan segala sesuatunya. Lukas 10 ayat 1 sampai 6. Ayat 2-nya bilang katanya kepada mereka. Pada 70 orang murid ini. Tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Pertanyaannya apakah pendeta kurang? Tidak. Pekerja. Alkitab tidak bilang pendeta kurang. Saya khawatir sekarang dunia ini kebanyakan pendeta sampai banyak pendeta gak ada kerjaan. Akhirnya nyerang sana nyerang sini. Orang kalau sibuk melayani gak sempat mikirin orang. Gak sempat cari-cari kekurangan orang di YouTube-nya. Lalu nyerang ya kan. Nggak, biasanya kayak begitu ya gak kerja saudara-saudara. Coba perhatiin deh. Yang sibuk mencari jiwa, yang sibuk melayani, yang sibuk menolong orang yang miskin, yang sibuk menolong orang-orang yang membutuhkan, yang sibuk dengan program-program gereja yang memenangkan jiwa, gak punya waktu untuk melihat kekurangan hamba Tuhan lain. Saya ditanya sama seseorang, pendeta, kok fenomena sekarang menakutkan ya? Pendeta kalimatnya dicomot-comot, diserang sana, diserang sini, hamba Tuhan satu diambil, diserang sana, akhirnya perdebatan. Akhirnya yang kita cuma lihat hari-hari bukan penginjilan, tapi perdebatan, masing-masing menonjolkan diri. Semua hamba Tuhan kayaknya sesat, cuma dia aja yang paling benar. Saudara kayak kasih dalam Tuhan, lalu tanya sama saya itu apa? Saya bilang fenomena orang seperti itu adalah fenomena orang gak ada kerjaan. Kita gak punya waktu untuk cari-cari kekurangan orang. Hello, kita harus sibuk menangkan jiwa. Kita harus sibuk melayani orang susah. Kita harus sibuk menolong mereka yang miskin. Kita harus sibuk menolong orang-orang yang sedang tersesat. Itu harus tugas kita. Makanya ayat ini bilang apa? Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak. Tapi pekerja sedikit. Komentator banyak. Pengkritik banyak. Penyerang banyak tapi pekerja sedikit. Sama-sama bilang saya mau bekerja buat Tuhan. Saya berdoa. Jemaat Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk bersama menikmati berkat firman Tuhan lewat lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini. Saya mendorong setiap saudara jadi pekerja. Jadi seorang yang melayani, jadi orang yang mencari jiwa, jadi orang yang menolong orang, jadi orang yang membawa damai buat orang lain. Karena Alkitab bilang, tuayan memang banyak yang sedang memerlukan, yang sedang haus dan lapar akan hal-hal rohani. Banyak tapi pekerja sedikit. Yang tukang ngomongin orang banyak, yang tukang kritik banyak, yang tukang nyerang banyak, yang tukang adu domba banyak, yang mau menjatuhkan hamba-hamba Tuhan banyak, tetapi pekerja sedikit. Saya berdoa. Setiap kita berkata ini aku Tuhan utus aku. Karena itu kata Alkitab mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ayat 3. Pergilah. Ini waktunya kata Alkitab pergi. Betul dalam Alkitab dikatakan mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat aku akan beri kelegaan kepadamu. Ada waktu datang. Datang untuk apa? Dipulihkan. Datang untuk apa? Dilayani. Datang untuk apa? Dikuatkan.
Datang untuk apa? Dibersihkan oleh Tuhan. Tetapi setelah kita datang, kita juga jangan cuma hanya mau, oh ya saya mau berada dekat Tuhan, amin. Tapi pada saat yang bersamaan kita harus pergi. Artinya roh yang di dalam kita, yang sudah ditaruh Kristus dalam hidup kita, ini yang harus kita bawa pergi. Karena Alkitab jelas bilang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bukan sekedar untuk mengkritik dan menyerang. Ini waktunya gereja Tuhan. Jangan cuma jadi jago kandang. Ada waktunya kita datang pada Tuhan dengan beban, dengan masalah, dengan ikatan, dengan pergumulan, dengan segala dosa, kelemahan, kekurangan kita. Kita datang. Tapi waktu dipulihkan Tuhan. It's time to go. Ini waktunya untuk pergi. Kata Alkitab, pergilah. Sebab aku mengutus kamu. Ini yang gak enak, kita maunya seperti buaya ke tengah-tengah serigala. Bos, kita anak domba. Lemah, gak punya taring, gak punya tanduk, gak punya kecepatan berlari. Sehingga jalan satu-satunya kita aman. Kalau kita dekat dengan Sang Gembala Agung, ayat 4. Udah domba dikasih tahu lagi. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Artinya apa? Pelayanan bukan untuk cari untung. Kalau kita mikirnya untung, ya. Saya sebagai istri pendeta harus ngalah-ngalah terus. Terus untung saya apa? Saya sebagai suami mesti sabar. Terus untung saya apa? Saya sebagai anak muda harus hidup suci. Untung saya apa? Bos. Emangnya dagang arem-arem. Kalau dagang arem-arem, dagang bacang, betul cari untung. Tapi kita mencari perkenanan Tuhan, haleluya. Bahkan Alkitab bilang jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Artinya apa? Bukan untuk cari muka. Ini tidak mengajar kepada kita jadi orang yang gak tahu sopan, bukan. Tapi Alkitab sedang menggambarkan, jangan cari untung. Dan jangan cari perhatian, jangan cari muka. Klik. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakan lebih dahulu shalom. Itu terjemahan aslinya. Kalau kamu masuk ke satu rumah, katakan lebih dahulu shalom. Bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, menerima shalom. Artinya kalau kamu diterima. Dengan berita firman. Dengan kasih yang tulus. Maka salammu itu akan tinggal atasnya. Berkat akan turun baginya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bahkan Alkitab berkata, kebaskan debu kakimu. Artinya apa? Kalau jalan kita benar. Orang mau jahatin kita, orang mau curangin kita. Perlindungan Tuhan tetap luar biasa atas kita. Yang setuju katakan amin. Klik. Saya simpulkan begini. Setiap orang percaya yang sudah bertobat dan diselamatkan harus besar hati. Menerima kenyataan bahwa kita diutus untuk pergi. Kita biasa kan cuman, ku ingin tetap di sini. Menikmati bait-Mu. Amin. Kita memang harus dekat dengan Tuhan. Tetapi dekat dengan Tuhan bukan berarti kita nggak pergi. Bukan berarti kita nggak menginjil. Bukan berarti kita nggak mencari jiwa. Bukan berarti kita nggak menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Justru karena kita dekat dengan Tuhan, kita berbuat sesuatu. Amin. Makanya saya pelajari di sini. Klik. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya diutus oleh Tuhan. Ada banyak orang seringkali nggak mendengar pendeta berkhotbah tentang pengutusan. Sehingga kita pikir yang hanya diutus hanya hamba-hamba Tuhan. No. Setiap kita diberkati kata Alkitab untuk menjadi berkat. Setiap kita menerima segalanya dari Tuhan supaya kita dapat berbagi segalanya buat banyak orang. Itulah target Tuhan. Jadi ada waktu datang. Tapi juga ada waktu pergi.
Kalau kita cuma pergi tapi tidak pernah datang di bawah kaki Tuhan, kita akhirnya dry. Kita akhirnya kering. Kita akhirnya jadi bawa banyak persoalan. Tapi kalau kita cuma datang tapi tidak pergi, kita nggak berbuah. Dan Alkitab berkata tanaman yang tidak berbuah dipotongnya. Tapi yang sudah berbuah betul belum sempurna dibersihkan. Amin. Jadi yang sudah berbuah nggak usah sombong, yang sudah berbuah nggak usah jadi komentator pelayanan lain, mengkritik pelayanan lain. Yang sudah berbuah biarkan terus dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Klik. Pergi. Apa artinya pergi di sini? Sebuah kiasan untuk mengajarkan kepada kita pergi itu artinya meninggalkan kenyamanan. Salah satu musuh dalam kekristenan adalah rasa nyaman. Nyaman dipuji, wah ya kan. Nyaman disukai. Hidup Kristen gak selamanya disukai. Nyaman dengan kelemahan, kekurangan, ya saya sih pelayanan, saya sih anak Tuhan. Tapi kan saya masih manusia biasa, wajar. Lu manusia biasa, tapi dalam diri kita ada roh Allah yang luar biasa. Jangan tertipu dengan konsep-konsep setan yang bodoh itu dan membodoh-bodohi kita. This world is not my home. Dunia ini bukan cari kenyamanan. Dunia ini kita harus menghadapi peperangan rohani. Dunia ini kita harus menghadapi tantangan. Tapi di tengah tantangan kita beroleh sukacita. Di tengah tantangan kita beroleh damai sejahtera. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Hati-hati dengan kenyamanan. Ketika hidup kita mulai rasa nyaman. Di situ banyak kejatuhan terjadi. Hidup Kristen harus terus berjaga. Makanya Alkitab ingatkan kepada kita tentang apa yang firman Tuhan katakan. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku percayakan juga pada orang yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang. Karena seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Berarti yang kita cari bukan kenyamanan. Yang kita cari adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam hidup berkenan kepada Tuhan, kadang-kadang kita menghadapi tantangan, kadang-kadang kita dibully, kadang-kadang kita ditekan, kadang-kadang kita diejek, kadang-kadang kita disakiti. Tetapi kita tetap fokus sama Yesus. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, ada waktunya pergi. Pergi di sini adalah simbol atau gambaran mencari yang terhilang. Kita kadang-kala seringkali mengutuk dan menyukuri orang yang terhilang. Dia memang orangnya begitu, biarin pendeta. Gereja juga untunglah kehilangan orang-orang kayak begitu. Banyak mulut dia pendeta. Aduh belagu pendeta, sombong walaupun dia kaya juga. Aduh pelitnya minta ampun. Orang yang terhilang jangan disyukuri. Iblis memang kadang-kala membuat orang-orang menjengkelkan. Sampai kalau dia hilang kita syukuri. Kalau dia hilang malah kita kritik, kita kutuk. Gereja perlu bukan hanya memberitakan Injil. Tetapi kita anak Tuhan, kita yang disebut the Church of Christ. Kita yang disebut sebagai bait dari Roh Kudus. Kita juga terpanggil untuk memelihara kawanan domba, peliharaan Allah. Jangan sampai dia terhilang. Dan kalaupun terhilang harus cari seperti Yesus ajarkan. Ada 100 ekor domba. Satu terhilang, secara hukum ekonomi ya udah biarin lah. Tapi tidak. Anak Tuhan, siapapun saudara, harus mencari yang terhilang. Kadangkala yang terhilang tidak pernah dijumpai oleh para pendeta. Tapi yang terhilang ada di samping saudara setiap hari. Yang terhilang itu sebetulnya teman kerja saudara. Yang terhilang itu adalah teman sekolah saudara. Yang terhilang itu adalah keluarga kita. Ini yang harus kita cari.
Mungkin dia gak akan pernah ketemu pendeta. Tapi tiap hari dia ketemu saudara, pertanyaannya, adakah saudara memancarkan kemuliaan Tuhan? Doa saya, engkau adalah orangnya. Yang ketiga, ada waktu datang, ada waktu pergi. Pergi di sini gambaran kata Alkitab meninggalkan kenyamanan. Yang kedua, mencari yang terhilang. Yang ketiga, ada waktu pergi di simbol atau gambaran menghasilkan buah-buah roh. Jadi artinya hidup Kristen bukan hanya menerima. Tapi berbuah. Alkitab bilang supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Jangan jadi Kristen yang mandul bos. Buah itu menunjukkan prosesnya benar. Iya kan? Kalau kurang matahari gak bisa berbuah. Kalau tumbuhnya gak bagus, pupuknya gak bagus, gak bisa berbuah. Ada yang bilang, kenapa ini pohonnya kecil? Kalau buahnya banyak, oh pupuknya bagus, pemeliharaannya bagus. Kenapa gak berbuah? Prosesnya gak benar, perawatannya gak benar. Banyak orang Kristen saya khawatirkan dia tidak berbuah. Kan dirawatnya salah. Mikirnya cuma bagaimana diberkati, ya gak berbuah. Tapi kalau prosesnya benar, dididik, dilatih. Kerinduannya cuma Tuhan. Biar kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, serta buah-buah roh. Yang sudah bisa pelajari dalam Galatia 5. Boleh senantiasa terpancar dalam kehidupanku, haleluya. Karena barang siapa yang berbuah akan dibersihkannya. Dan barang siapa yang tidak berbuah dipotongnya kata Alkitab dan dilempar ke dalam api. Yang keempat, ada waktu datang, ada waktu pergi. Pergi di sini menggambarkan melakukan seluruh kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Alkitab bilang kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati, kamu gak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Hidup Kristen simple kok. Hidup Kristen bukan bagaimana saya tahu segala-galanya tentang yang perlu saya tahu dalam teologi dan lain-lain. No. Hidup Kristen simple. Apa yang kita tahu, kita praktekkan. Apa yang kita tahu, kita praktekkan. Apa yang kita tahu, kita praktekkan. Dan firman Tuhan janji, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Mulai bangun pagi, jangan bersungut. How you start your day is very important. Bangun pagi jangan bersungut, jangan mengeluh. Bangun pagi memuji Tuhan. Bangun pagi baca Alkitab. Bangun pagi doa. Setelah kita memuji Tuhan, doa dan baca Alkitab. Lalu declare setiap pagi. Setelah kita memuji Tuhan, doa dan baca Alkitab, kita declare. Hari ini hari berkat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Amin. Itu yang saya bilang. Hal sederhana kita praktekkan. Setiap kali ada masalah kita imani. Aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita gak memberi tempat buat pikiran-pikiran negatif. Kita gak beri tempat untuk kebencian, kedendaman, kepahitan. Tapi kita terus beri tempat untuk syukur, iman, syukur, iman, syukur, iman. Syukur dan iman. Ada waktu untuk datang. Ada waktu untuk pergi. Pergi meninggalkan segala kenyamanan. Pergi mencari yang terhilang. Pergi menghasilkan buah-buah roh. Pergi melakukan seluruh kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari. Klik. Selanjutnya. Ada waktu datang, ada waktu pergi. Pergi di sini gambaran yang pertama meninggalkan kenyamanan. Yang kedua mencari yang terhilang. Yang ketiga menghasilkan buah roh. Yang keempat melakukan seluruh kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima lawan iblis dengan selengkap senjata Allah. Jangan iblis menyerah. Tuhan iblis menyerah. Iblis menyerah. Tuhan iblis menyerang lagi. Iblis menyerang. Tuhan iblis menyerang. Ya. Jangan. Kalau iblis menyerang kata Alkitab lawan. Kalau iblis menyerang apa? Lawan. Iblis menyerang lawan. Ini yang saya bilang pergi.
Jangan cuma menangis hidup. Setan terus menyenang saya. Saya udah gak kuat. Saya udah gak sanggup. Bu, makin ibu menangis bu, makin ditekan oleh setan bu. Iblis senang lihat air mata kita mengalir. Pak, adik-adik muda. Saudara yang baru disakiti, saudara yang baru dilukai, saudara yang baru dikecewakan. Iblis taruh dalam pikiran saudara, hidup itu tidak adil. Hidup itu menyakitkan. Tiba-tiba di pikiran saudara, saya udah gak tahan, saya mau bunuh diri. Semua orang gak ngerti saya. Stop playing victim. Ini saatnya kita berdiri tegak dan berkata, Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Tuhanku tidak pernah membiarkan aku. Bersama dengan Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Aku cakap menanggung segala perkara. Lawan iblis dengan selengkap senjata Allah. Maka kita akan rebut kemenangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya Alkitab bilang, berbaju sirahkan keadilan. Alkitab bilang ketopong keselamatan. Alkitab bilang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Alkitab bilang perisai iman. Dan Alkitab bilang pedang roh, itu firman Allah. Waktu kita mengenakan seluruh selengkap senjata Allah, Alkitab bilang kamu akan mengadakan perlawanan. Haleluya, yes. Jadi ada 5 gambaran tentang pergi. Yang pertama meninggalkan kenyamanan. Hidup bukan mencari kenyamanan, hidup mencari perkenanan Tuhan. Yang kedua mencari yang terhilang. Karena iblis mau merampas, kita cari. Yang ketiga menghasilkan buah-buah roh. Karena barang siapa yang tidak berbuah dipotongnya. Yang keempat melakukan kebenaran dan kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati, kita nggak akan turun tapi naik. Dan yang kelima, there is no other way. Tuhan sudah beri kemenangan kepada kita. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Ini waktunya. Jangan biarkan iblis terus menekan kita, lalu kita hanya menangisi masalah kita dan membuat kita tertarik hanya pada kesedihan, kepahitan dan kesusahan hidup kita. Ini waktunya kita berdiri tegak, rebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Dan setuju katakan amin. Iblis itu jangan biarkan dia menjajah pikiran kita. When the devil attacking you, fight him back. Lawan dia. Maka engkau akan menang. Haleluya. Selanjutnya klik. Iya. Kita diutus sebagai anak domba ke tengah serigala. Ini yang gak enak. Kita maunya jadi buaya yang diutus ke tengah serigala, kita lawan. Kita maunya jadi singa yang melawan serigala, kita lawan. Tapi ayat ini bilang enggak. Kita anak domba yang diutus ke tengah serigala. Apa maknanya? 1, kita tetap domba dan harus tetap domba dalam situasi apapun. Jangan bilang gini, aduh pendeta saya udah ngalah terus. Lama-lama dia permainkan saya. Dia belum tahu siapa saya sebenarnya. Lu bukan domba, anak bunglon. Kita anak domba dan tetap domba. Di tengah domba kita domba. Di tengah serigala kita serigala. Saya suka dengar ada orang bilang gini, pendeta kalau dia baik sama saya bisa lebih baik pendeta. Tapi kalau dia jahat, oh dia belum kenal siapa saya. Bunglon lu, ya kan? Kita bilang kita anak domba. Kita domba dan tetap domba. Disakiti bagaimanapun, kita nggak bisa keluarkan taring. Kita nggak bisa keluarkan tanduk, memang kita nggak punya, kita anak domba bos. Dunia ini seperti ladang serigala yang menakutkan. Tapi pastikan kita tetap anak domba. Difitnah, disakiti, dilukai, dijahati, tetap anak domba. Yang kedua, kita diutus sebagai anak domba ke tengah serigala adalah sebuah ungkapan yang memiliki makna. Pengutusan kita kadang-kadang mengandung resiko-resiko yang bisa berbahaya. Namun kita tetap harus siap dan waspada. Resiko adalah makanan keseharian kita. Jangan jadi Kristen yang hanya cari aman. Kita anak domba bos ke tengah serigala. Tapi jangan bertindak konyol saudara. Kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat itu namanya konyol. Kalau kita curang, kita bodoh. Kita ikut cara-cara dunia itu namanya konyol. Iya dong. Kadang-kala kita dibenci.
bukan karena salib. Kadang-kala kita dibenci karena tindakan konyol kita. Katanya anak Tuhan tapi senangnya menghakimi orang, katanya anak Tuhan. Tetapi akhirnya curangi orang, katanya anak Tuhan. Tetapi makan orang dari belakang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu keji, itu jahat di mata Tuhan. Bisnis anak-anak Tuhan harus bersih. Saya tidak mau dengar ada mafia-mafia alat kesehatan, gak taunya anak Tuhan. Jangan sampai mafia-mafia kedokteran, mafia-mafia rumah sakit yang mengambil keuntungan dari cara kekejian. Bayangkan, ada banyak orang yang menderita gara-gara corona. Tapi ada orang-orang jahat tertentu yang justru jadi kaya gara-gara corona. Gara-gara dia bermain sebagai mafia alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran. Saya berdoa dalam nama Yesus. Manusia-manusia ini bertobat. Karena dia mencari keuntungan dari tindakan-tindakan yang sangat keji, saudara. Indonesia harus bebas dari mafia-mafia seperti itu. Saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya bukan tokoh politik. Tapi saya tetap akan berdoa. Indonesia harus bebas dari kejahatan seperti itu. Kita anak-anak Tuhan. Pengutusan kita kadang-kala mengandung resiko-resiko yang bisa berbahaya. Namun Alkitab ajarkan kita. Berdoa dan berjagalah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kalau iblis gak bisa datang dengan tekanan, dia datang dengan bujukan. Mau ada tekanan, mau ada bujukan. Iman kita harus teguh dan tidak bisa digoncangkan dalam situasi apapun. Yang ketiga. Kita diutus sebagai anak domba ke tengah serigala. Adalah sebuah ungkapan yang memiliki makna. Dalam segala keadaan, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Karena bukan hal tersebut yang akan menjadikan kita pemenang. Alkitab bilang terkutuklah. Sorry, bukan bersalah, bukan berdosa. Terkutuk. Karena ada 3 tingkatan, ada bersalah. Setelah bersalah berdosa. Setelah berdosa terkutuk. Ya, iya kan? Dan Alkitab bilang terkutuklah. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bos, mari kita pakai logika. Kita diutus anak domba bos ke tengah serigala. Masa kita mau adu kuat? Masa kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri? Nih, kekuatan anak Tuhan. Tatkala tangan terlipat. Bu, suami boleh mengkhianati ibu, bu. Gak usah cari nomor telepon perempuan itu lalu, lu main sama suami gue ya, gue sampai di situ gue bakar rumah lu. Ya, kampungan bu. Suami bukan makin sayang, bini gue preman. Suami sorry ya bu, sorry pakai bahasa ini, geli bu. Melihat bininya kayak begitu. Perempuan itu malah menangset. Tadi bini lu telepon. Ngomong apa dia? Ah sorry gue gak dengerin, gak kelas. Sekarang gue ngerti kenapa lu malas pulang. Aduh, gue aja denger 5 menit dia telepon gue. Aduh, darah gue naik 220, 120. Itu darah apa tegangan listrik? Iya kan? Kekuatan kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nih, kekuatan anak Tuhan. Waktu tangannya terlipat. Waktu tangannya terlipat, hatinya terangkat dan hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Di situ kemenangan dahsyat terjadi. Haleluya. Yang keempat, kita diutus sebagai anak domba ke tengah serigala adalah sebuah ungkapan yang memiliki makna. Sebahaya apapun situasi dan keadaan kita, tidak ada pilihan dalam hidup kita kecuali menghadapinya dengan positif serta keyakinan akan kemenangan yang pasti. Kita anak domba ke tengah serigala. We know it's a dangerous place. And a dangerous situation. Kalau saya anak domba diutus ke tengah serigala, itulah situasi yang berbahaya. And I know. Pertanyaan saya Pak, haruskah engkau menangis? Haruskah engkau berkata, saya udah gak kuat, saya mau bunuh diri aja pendeta. Sorry untuk bilang ini. Bunuh diri hanyalah tindakan pengecut yang bodoh. Orang berpikir untuk bunuh diri karena dipermainkan oleh setan. Karena diintimidasi oleh setan. Setan mau kita berpikir saya udah gak sanggup, saya udah gak kuat. Tapi just to have a little faith.
Asal saja saudara punya iman, kata Alkitab, sebesar biji sesawi. Dan engkau tahu, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. We are living a dangerous life. Kita hidup pada kehidupan yang berbahaya. Makanya Yesus bilang apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Maka Yesus bilang apa? Aku memberikan Roh Kudus untuk menyertai kamu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jalan kita boleh berbahaya. Tapi yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Karena itu hadapi dengan positif. Hadapi dengan keyakinan. Saya pasti bisa. Para pengusaha, jalanmu berat. Tapi bilang saya pasti bisa. Dunia sekarang menawarkan dosa. Dunia sekarang menawarkan kejahatan. Dunia sekarang menawarkan kompromi dengan hal duniawi. Sekarang kalau kita mau menolak narkoba. Sekarang kalau kita mau menolak seks bebas. Sekarang kalau kita mau menolak diskotik. Sekarang kalau kita mau menolak minum mabuk. Rasanya sangat berat karena situasi begitu mengikat. Tapi hari ini saya mau bilang, hadapi dengan positif. Imani diri saudara sendiri. Aku masih punya Tuhan. Tuhan akan menolong aku. Tuhan akan memampukan aku. Aku tidak mau pakai cara-cara dunia. Aku mau hidup sebagai warga kerajaan sorga yang setuju katakan amin. Kita diutus sebagai anak domba ke tengah serigala. Pastikan kita tahu. Hidup yang kita jalani bisa berbahaya. Tapi Tuhan jamin. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa, ular naga. Haleluya. Selanjutnya klik. Saya pelajari. Karena kita anak domba yang tidak memiliki apa-apa yang dapat kita andalkan. Satu, I love this. Mari kita mengandalkan kedekatan dengan Tuhan. Yang lain boleh mengandalkan hartanya. Yang lain boleh mengandalkan koneksinya. Yang lain boleh mengandalkan otaknya yang brilian. Bos, kita anak domba ke tengah serigala, bos. Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud gak punya senjata yang hebat untuk mengalahkan Goliat. Daud gak punya pengalaman yang mampu membuat dia menaklukkan raksasa Filistin yang bernama Goliat ini. Daud gak punya otot yang lebih besar untuk menghadapi Goliat. Tapi dia punya Tuhan yang lebih besar yang dapat memberi jaminan kepastian dia menang menghadapi Goliat. Karena itu waktu dia dimaki oleh Goliat. Dan dikatakan anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia gak gentar. Dalam hatinya. Aku mungkin gak punya kekuatan seperti engkau. Aku mungkin gak punya senjata sehebat engkau. Aku mungkin gak punya kemampuan dan pengalaman seperti engkau. Tapi aku punya Tuhan yang mampu lakukan segala perkara. Haleluya, saudaraku. Sorry untuk bilang ini. Kalau kau masih mengandalkan strategimu. Sorry untuk bilang ini. Kalau kau masih mengandalkan kemampuanmu. Di tengah dunia hari-hari ini. Habis, saudara. Tapi kalau engkau mengandalkan kedekatan dengan Tuhan, engkau akan melihat. Satu, engkau tidak akan dipermalukan. Dua, engkau akan melihat kemenangan yang pasti. Dan tiga, engkau akan jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, karena kita anak domba yang tidak memiliki apa-apa yang dapat diandalkan. Mari kita mengandalkan dekat dengan Tuhan. Ibu, bapak, para pejabat, para pengusaha, para polisi, para tentara, para politisi, pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Solusi hidup ini sederhana. Dekat dengan Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan. Indonesia akan dahsyat. Kalau orang yang menyebut dirinya pemimpin, menyebut dirinya pejabat, menyebut dirinya polisi, tentara, politisi adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Jangan sampai politisi mempergunakan nama Tuhan untuk kepentingan politik. Ini jahat dan keji. Hancurnya sebuah negeri. Ketika agama dipakai sebagai permainan kendaraan politik. Diadu domba, dijual, digoreng. Dan tokoh-tokoh agama yang tulus tapi bodoh. Dipermainkan, diadu seenaknya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya. Bukan mempolitisir agama. Tapi ini waktunya bertobat sungguh-sungguh. Ini waktunya dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan berarti mencintai.
Dekat dengan Tuhan berarti siap menghadapi tantangan. Dekat dengan Tuhan berarti siap bergandengan tangan meskipun berbeda. Dekat dengan Tuhan berarti berjuang untuk selalu memiliki mental memberi, bukan mental mengambil. Karena dekat dengan Tuhan, kasih dan damai selalu akan mengalir. Yang kedua saya pelajari. Yang ketiga saya pelajari. Karena kita anak domba yang tidak memiliki apa-apa yang dapat diandalkan. Mari kita satu, mengandalkan kedekatan dengan Tuhan. Dua, menghadapi apapun. Yang saya sebut 3K. Ketulusan, kejujuran, kesetiaan. Selama kita ada ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan, kita pasti melihat hasil yang luar biasa. Sorry ya. I know you love Jesus. Tapi kadang-kala engkau hanya kurang sincere. Kadang-kala engkau kurang tulus. Kadang-kala engkau hanya kurang jujur. Engkau terlalu banyak kebohongan, kepalsuan. Kadang-kala engkau kurang setia. Gampang putus asa, gampang menyerah. Air mata dalam hidup itu biasa. Tapi Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Pak, ayo yuk Pak. Tulus, jujur, setia. Adik-adik muda, tulus, jujur, setia. Cewek-cewek denger ya. Lu kalau cari pasangan teman hidup, jangan cuma cari yang ganteng. Ya kan, dia ganteng pendeta, aduh mobilnya pendeta, aduh itu yang terbaru. Dengar. Meskipun dia ganteng, meskipun dia kaya, meskipun kelihatannya, waduh dia kasih kata-kata pujian yang membuat goncang kehidupanmu sampai ke tulang-tulang saudara-saudara. Tapi kalau dia nggak tulus, dia nggak jujur, dia nggak setia, selamat menderita saudara-saudara. Cowok-cowok juga jangan goblok. Jangan cuma lihat cewek itu karena cantiknya. Waduh, gitar Spanyol pendeta, apapun lah kau katakanlah. Ya lulusan S2 lu pendeta dari Aljazair, apalah namanya saya nggak mau tahu lah. Mau Aljazair, mau Afghanistan, mau dari mana kayak iya kan. Pokoknya luar negeri aja ceritanya. Tapi yang saya mau ngomong sama saudara. Siapapun dia mau tingginya 2,5 meter. Itu sebetulnya cewek atau tiang listrik pendeta. Tapi kalau nggak tulus, nggak jujur, nggak setia. Mati kering lu. Mati kering saudara. Wah, ada banyak bapak-bapak yang manggut. Iya bener. Udah Pak jangan kesaksian bebas Pak. Banyak bapak-bapak bilang tuh, ma denger tuh. Banyak istri-istri tuh, Pak khotbah hari ini buat papa tuh. Iya kan. Udah jangan nyalain orang. Dalam hidup ini. Situasi apapun. Kita anak domba ke tengah serigala. Modalnya 3. Sama-sama bilang saya harus jujur. Sama-sama bilang saya harus jujur. Sama-sama bilang saya harus tulus. Sama-sama bilang saya harus setia. Waktu ada jujur, ada ketulusan, ada kesetiaan. Maka pada saat yang bersamaan. Engkau ada kebahagiaan dan kemenangan. Haleluya. Yang ketiga. Karena kita anak domba yang tidak memiliki apa-apa yang dapat diandalkan. Mari kita. Jangan kalah sebelum bertanding. Meskipun pertandingan hidup kita yang kita hadapi, kelihatannya tidak berimbang. Saudara, waktu Daniel dibuang ke gua singa, kehidupannya kok seperti tidak berimbang. Tapi ini yang saya mau bilang, jangan kalah sebelum bertanding. Jangan apa-apa udah, waduh mati dah gua, aduh habis dah gua, aduh jangan. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semua itu kata Alkitab. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Alkitab saya bilang sesuai imanmu jadi padamu. Jangan kalah sebelum bertanding. Katakan dalam hidup ini, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, aku gak mau menyerah. Aku masih punya Tuhan, aku tidak mau kompromi dengan dosa. Aku masih punya Tuhan, aku akan taat setia kepada Tuhan. Meskipun aku anak domba ke tengah serigala. Tetapi sang gembala agung itu akan pastikan aku aman dalam perlindungannya. Pak, saya mengerti. Ada banyak bapak. Betul-betul sedang ada dalam goncangan yang sangat hebat. Ibu, saya ngerti ada banyak keluarga yang sedang dalam goncangan yang hebat. Adik-adik muda, saya mengerti. Banyak anak-anak muda yang sebetulnya sedang ada dalam tekanan-tekanan kehidupan yang sangat berbahaya. Engkau ke narkoba bukan karena engkau jahat. Engkau ke narkoba karena gak tahan. Engkau akhirnya jadi homoseks, jadi lesbian. Bukan karena engkau mau memang
jauh dari Tuhan. Tapi memang karena keadaan memaksa engkau dalam situasi yang berat. I know it's hard for you. But remember, Yesus buka tangan dan bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Jangan kalah sebelum bertanding. Iblis mau mengintimidasi saudara. Supaya saudara langsung bilang, saya gak mungkin berubah. Saya gak mungkin kuat, saya gak mungkin bisa, saya gak mungkin bertahan. Tapi hari ini saya bilang, engkau bisa. Karena yang mengutus kita adalah Tuhan yang berjanji. Tidak akan pernah mengecewakan dan mempermalukan kita. Keputusan di tangan saudara. I told you. Saya udah bicara kebenarannya kepada saudara. Sekarang tinggal saudara. Maukah saudara berjalan? I know it's not easy. Kenapa? Karena ini peperangan rohani. Iblis mau terus intimidasi. Tapi selama engkau berdiri tegak. You win my brother. You win my sister. Engkau pasti menang. Karena Tuhan tidak mungkin akan permalukan saudara. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena kita anak domba yang tidak memiliki apa-apa yang dapat diandalkan. Mari kita, kunci akhirnya, hidup ini harus dibawa asik. Tetapi tetap serius. Dan tetap terus mau belajar. Kita anak domba, diutus ke tengah serigala. Terus kalau kita mau stres terus, ya stres terus. Kita mau panik terus, kita mau panik terus. Entar urusan ekonomi, entar urusan pandemi, entar diomongin orang, terus kapan kita bisa tersenyum? I know we are not living in Eden yet. Saya tahu kita belum ada di sorga. Tapi bisa gak sih hidup asik gitu? Jangan apa-apa dibawa ke hati gitu, ke pikiran gitu. Betul kadang-kala kata-kata suamimu nyakitin bu, tapi bisa gak sih hidup dibawa asik? Dinikmati aja gitu. Folks, I love you. Dan hari ini saya mau bilang. Saya ngomong bukan karena saya seorang pendeta. Saya ngomong bukan karena saya seorang pengkhotbah. Saya ngomong karena saya cinta sama saudara. Dan buat saya, hidup itu tergantung kita. Kalau kita mau bawa stres, ya stres terus. Jangan salahkan suami, jangan salahkan mertua, jangan salahkan istri, jangan salahkan kondisi ekonomi. Kalau kita mau stres terus, ya karena kita. Tapi kalau kita mau bawa terus asik, kita serius. Tapi pada saat yang sama kita terus belajar. Kalau kau disakiti orang belajar, gimana menang. Kalau kau gagal, belajar. Bagaimana bisa bangkit. Kalau kau salah, belajar. Bagaimana tidak mengulangi kesalahan. Kalau kau disakiti, belajar. Bagaimana tetap tersenyum di tengah hal-hal yang menyakitkan. Kalau kau dilukai, kau dikhianati, belajar. Bagaimana di tengah pengkhianatan. Kita tetap berlaku tulus. Kita tetap berlaku jujur. Kita tetap berlaku setia. Kita gak bisa merubah fakta. Bahwa kita anak domba yang diutus ke tengah serigala. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Tapi kita bisa pastikan. Meskipun kita anak domba ke tengah serigala. Tapi kita jalani dengan asik. Kita jalani dengan sukacita. Kita jalani dengan kepastian. Kita jalani dengan kemenangan. Yang Tuhan sediakan buat kita. Setiap kepala tertunduk. Kita datang pada Tuhan.